Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan-rekan semua? Mudah-mudahan teman-teman baik semua ya dalam kondisi banyak wabah COVID seperti ini. Oke, pada kesempatan ini saya Danis Baik akan menjelaskan mengenai penggunaan rasio-rasio gigi ya yang diperlukan ya agar kita bisa menggoes cukup cepat dan juga mampu untuk nanjak. Nah, ketika kita melalui tanjakan kita akan dengan mudah melalui tanjakan itu. Ya, seperti kita ketahui bahwa sepeda ya tergantung dari tenaga kita ya, tenaga kaki ya. Nah, ini harus kita tata sedemikian rupa dengan rasio-rasio gigi yang cukup baik ya yang kita bisa pilih. Perlu kita tahu bahwa andai kata pabrikan membuat suatu kendaraan, tentunya pabrikan telah memperhitungkan daya mesin ya dan berat kendaraan. Demikian juga kemampuan dia untuk bisa menanjak ya dengan baik. Kita perlu tahu di sini bahwa makin bagus power weight to weight ratio, makin bagus juga kendaraan itu bisa berakselerasi. Jadi kalau kita misalnya mobil ya, mobil itu ada dayanya ya, ada beratnya. Oke. Ini dalam dayanya itu biasanya dalam HP horsepower atau kilowatt ya. Ya. Dibagi dengan beratnya. Di sini bisa ton atau kilogram. Nah, rasio ini semua ya menentukan performance dari mobil atau kendaraan. Ini setelah ditentukan oleh pabrik ya. Jadi mobil itu akan bisa cepat berakselerasi ya, dan begitu juga dengan gradien tertentu mobil itu akan bisa nanjak. Nah, sedangkan pada umumnya ini mobil ya, artinya sudah didesain sedemikian rupa sehingga mempunyai kemampuan untuk manuver ya, jalan cepat ya, dan nanjak dengan memperhitungkan daya ya, dibagi dengan beratnya. Ini ada rasionya ya. Nah, sedangkan untuk kita ya yang bersepeda ya, itu tidak memperhitungkan faktor itu terlalu detail gitu ya. Itu hanya dibagi-bagi bahwa segmen sepeda road atau road bike itu mempunyai kemampuan kecepatan yang tinggi ya. Mungkin di atas 40 ya, 40 dan seterusnya. Kemudian sepeda touring mempunyai kemampuan keduanya. Di samping dia harus bisa cepat juga sekedarnya dan dia juga harus bisa nanjak. Kemudian yang ketiga, sepeda MTB itu harus punya kemampuan nanjak yang lebih ya daripada yang lain. Artinya dia harus bisa menempuh paling tidak gradien minimalnya 20% harus bisa ditempuh. Nah, hal-hal yang begini tentunya menimbulkan suatu kontroversi ya. Nah, gimana kita mengatur sebuah sepeda ya yang mempunyai kemampuan ya cepat ya, tapi begitu juga kita harus bisa nanjak dengan baik ya. Karena terserang tidak semua tanjakan itu ada di tempat-tempat yang off-road. Kita menemui banyak tanjakan juga di on-road. Artinya sepeda on-road pun harus memiliki kemampuan untuk nanjak yang baik. Sayangnya, saya terutama sebagai non-atlet ya, itu tidak mempunyai kemampuan sebagai atlet sehingga diperlukan rasio gigi yang lebih rendah untuk bisa nanjak. Nah, begitu juga pengalaman-pengalaman ini nanti akan saya sharing ya, rekan-rekan sekalian. Jadi perlu kita ketahui bahwa rasio gigi itu diperoleh dari gigi crank ya. Ini crank yang double ya, dan gigi dari kaset ya. Pasangan ini semua mengkombinasikan nanti suatu rasio-rasio yang bisa kita perhitungkan ya. Ada kemudian di giginya ada 50 untuk crank, ini gigi road bike ya, double. Kemudian giginya ini gigi 9 speed, dan ini ada 11 dan 36. Begitu juga kita memiliki di sini pasangan gigi MTB ya. MTB kebetulan ini udah saya modif ya. Biasanya MTB ini chain ring gear paling besar itu paling 44 atau 42 ya. Paling kecil atau kalau giginya triple, ini giginya mungkin jumlahnya 20 paling kecil ya. Atau sorry 22 ya. Ini udah saya modif jadi 20. Kemudian gigi belakang kasetnya ya, umumnya sekarang udah besar ya. Udah besar, ini mencapai 40 bahkan lebih 42 ya. Ini 11 42 ya. Nah, kombinasi-kombinasi ini semua nanti yang akan kita perhitungkan di rasio-rasio nanjak ataupun rasio jalan cepat. Jadi kalau kita lihat mengenai perbandingan ya, andai kata kita memiliki gigi kaset ya, yang kecil ya,
Oke, ini gigi cranknya ya, yang besar. Nah ini crank besar ya. Jadi kalau kita mau perhitungkan untuk kecepatan gigi cepat itu nanti di gigi yang besar dan gigi yang kecil. Kemudian ada yang menengah di sini ya, yang menengah, gigi tengah ya. Artinya kalau triple ini giginya ada 3 ya, agak kecil sedikit. Nah, seperti itu ya tandanya. Kemudian yang ketiga yaitu ini yang pertama untuk speed ya, yang medium. Yang ketiga itu untuk posisi gigi yang besar ya, gigi belakang besar. Nah, sebaliknya gigi depan atau gigi crank itu memang kecil. Gigi kebalikan ya, seperti ini. Oke, nah seperti ini. Nah, kondisi seperti inilah yang akan kita perhitungkan sebagai rasio-rasio bagaimana sepeda bisa berjalan cepat ya, dan bagaimana sepeda nanti buat nanjak ya. Saya tidak akan memperhitungkan yang tengah, ini hanya penghubung antara kecepatan tinggi dan kecepatan rendah. Saya akan hanya memperhitungkan kondisi kecepatan tinggi ya dan kecepatan rendah. Kecepatan tinggi dan kecepatan rendah itu andai kata kita memiliki gigi di sini jumlahnya 11 ya. Umumnya di sini giginya 11 ya. Ada 11 ya, yang gigi 11. Gigi besar ini ya, di sini bisa ada jumlahnya mungkin kalau MTB itu 42 ya. Sampai 244, kalau baik itu sampai 50 ya. Nah, ini rasio ya, rasio daripada giginya. Jadi kalau kita ingin melihat rasio daripada gigi ini untuk kecepatan tinggi ya, langsung kita bagi yang gigi besar aja sini. Ya. Jadi kalau kita ingin rasio, jadi ini di sini ada crank ya, di pedal di sini ya, pedal. Nah, jadi bagaimana putaran pedal ini terhadap putaran roda yang di belakang ini. Jadi rasio dari putaran roda terhadap putaran crank terhadap putaran roda adalah di sini 50 bagi dengan 11. Nah, di sini terdapat rasio 4,54. Nah, ini adalah rasio jalan cepat ya. Rasio high speed. Kemudian untuk gigi yang paling rendah ya, kita biasanya di sini dapat gigi yang paling rendah itu kalau MTB sini sampai 22. Ini untuk yang paling besar, yang paling kecil ya, dari kelas road bike biasanya di sini ada 30 atau lebih lah gitu ya, 30. Di sini gigi paling besar itu bisa mencapai gigi 40 ya, 40 dan seterusnya ya. Di sini sampai sekarang sampai 46 ya, kalau gigi tunggal mungkin sampai 46 ya. Oke, kita ambil aja sebagai contoh di sini untuk gigi belakang 40 ya, gigi kaset 40 ya, dan gigi depan 22 yang paling kecil ya. Kita bagi ya, rasionya ini rasio 22 bagi dengan 40 sama dengan dapat sini 0,55. Nah, inilah yang untuk rasio low speed ya, rasio high speed. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai patokan dalam menguji atau nanti mengeksperimen sepeda kita ini gitu ya. Di sini kalau kita lihat di sini sepeda ini 50 ya banding 11. Jadinya ada kata posisikan ini pada gigi yang paling besar dan di kaset yang gigi paling kecil ya, kita akan mendapatkan rasio yang seperti ini ya, 4,5. Apa artinya rasio 4,5? Artinya setiap kita melakukan putaran penuh dari crank ya 360 derajat ke sini ya, 360 derajat putar sini ya, roda atau poros belakang di mana di sini terdapat gigi ya, gigi kaset ini akan berputar 4,54 kali. Jadi kalau kita crank menggoes satu putaran penuh ya, pedal ya, satu putaran penuh ya, poros belakang atau poros belakang di roda itu berputar 4,5 kali. Nah, ini kondisi seperti ini. Dan ini ya tentunya ini agak berat dan sepeda bisa melaju sampai lebih dari 40 ya km per jam, ini kecepatan tinggi. Nah, sebaliknya untuk rasio kecepatan rendah ya, kita putar di sini dalam satu putaran crank yang kecil ke sini ya, didapat nanti putaran ya. Ini berputar 4,5 kali, 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai 4 kali ya, 4,5 kali.
Nah, untuk satu putaran ini ya, karena ini 0,55, jadi poros roda belakang ini hanya berputar ya setengahnya. Nah, lebih sedikit ya. Ini 0,55 ya, kali gigi depan ini. Setengahnya ya. Artinya gimana kita punya kemampuan nanjak dengan dengan dua kali goes lebih, dua kali goes kurang ya. Itu hanya berputar sekali roda belakang. Jadi ini punya kemampuan nanjak seperti ini ya. Nah, saya udah eksperimen beberapa kali ya, saya menempuh perjalanan berbagai medan ya. Tentunya kondisi low speed ini sangat diperlukan ya. Dan saya perkirakan rekan-rekan, andai kata ya kelas amatiran seperti saya ini membutuhkan paling tidak ya, itu jangan lebih ya, minimal atau jangan lebih ya dari 0,6. Di atas 0,6 ini agak berat ya, barangkali yang profesional atau yang kuat ya silakan aja 0,6 ya. Artinya silakan rekan-rekan memilih gigi belakang ini ya dua-dua ya dibagi dengan 40. Misalnya giginya hanya 36 ya, kita bisa tingkatkan ke 40 yang lebih besar atau bahkan lebih 42. Ini 42 ya, lebih ringan lagi, mungkin di bawahin nanti ya, bisa di bawah 0,55 ini nanti. Nah, inilah logikanya rekan-rekan ya. Rasio kecepatan tinggi ini ya kita ukur dengan mengikat gigi depan yang besar dibagi dengan gigi kaset belakang yang kecil ini. Nah, untuk kecepatan tinggi ya, saya kira kalau untuk sepeda balap mungkin ininya bisa lebih besar ya dari 50 ya. Sampai 52 ya. Nah, 52 ya. Ya, didapatkan di sini suatu kecepatan yang tinggi tapi juga agak-agak berat ya sini ya. Nah, untuk sepeda touring saya kira ini mungkin bisa di bawah 50 aja ya, lebih kecil dari 50. Mungkin kalau untuk digabung ya, mungkin kombinasi dengan sepeda MTB, di sini ada juga yang jenisnya crank ini yang giginya 48 ya. Seperti ini gitu ya. Seperti itu ya. Sehingga lumayan 48 ya. 48 nanti dia juga bisa cepat juga, mungkin kira-kira ini di bawah rasio 4,5 ya. Itu lumayan. Nah, untuk yang kecepatan rendah, saya kira nih patokannya ini. Nah, untuk melihat performance sepeda secara keseluruhan ya, atau kinerja sepeda ya, oleh keseluruhan ini selain di mekanisme kelancaran rantai dan lain-lain, keringan juga dan lain-lain, tapi rasio gigi itu menentukan sekali ya. Jadi harus kita lihat bahwa ini tidak kita bisa bandingkan ya. Nah, rasio ini kita bandingkan ya antara 4,5 ini ya rasio berjalan cepat dibandingkan dengan rasio jalan untuk menempuh tanjakan. Jadi ini kita bisa bagi, ini kecepatan tinggi, ini untuk high speed ya, speed dibagi dengan low speed. Ini rasio kinerja sepeda dalam bidang penempuh perjalanan ya. Ini jadi ini 4,54 dibagi dengan 0,55. Nah, inilah kemampuan sepeda untuk menempuh jalan, untuk mampu berjalan cepat dan mampu nanjak. Inilah perbandingannya 4,54 dibagi dengan 0,55. Nah, dia mempunyai rasio 8,25. Nah, ini nilainya. Nah, untuk saya ya, ini merupakan suatu trik aja ya, trik untuk meningkatkan. Tapi biasanya pabrikan sepeda itu membuat segmen ya. Ya sepeda road ya pasti dia cenderung kepada kecepatan yang tinggi ya. Sepeda touring menengah ya, medium, dan kecepatan MTB itu cenderung untuk bisa menghandle tanjakan dengan baik. Jadi tidak bisa menyatukan antara high speed dan low speed. Tapi bagi saya sebagai seorang penggemar sepeda, saya gabungkan. Saya bisa menempuh perjalanan cepat ya. Contohnya road bike ini ya. Secepat dan begitu giginya cukup besar ini. Dan ini juga cukup besar ya. Saya bisa menempuh perjalanan dengan cepat dan saya juga bisa menempuh jalan menanjak dengan ringan ya. Nah, makin besar ya nilai ini itu makin baik. Nah, inilah dibutuhkan suatu modifikasi rekan-rekan untuk mengganti baik itu susunan crank ya. Ini sudah selesai modifikasi ini. Biasanya kalau ini dengan kondisi begini ini 44, saya pilih 48, di sini 22, saya ganti 20 ya. Nanti saya terangkan di sisi lainnya untuk modifikasi ini. Nah, seperti itu. Begitu juga
kasetnya kita perbesar ya, dari yang kecil mungkin tadinya hanya 32 atau 34 menjadi 36 atau enggak 40 atau 42 sekalian. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk melihat apa istilahnya kecepatan, kita memperhitungkan kecepatan sepeda ya. Kecepatan sepeda berapa kali putar kita crank itu dan berapa kecepatannya nanti saya jelaskan di sesi berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke perhitungan kecepatan ya, kecepatan yang kita hubungkan dengan putaran pedal, putaran crank atau putaran goes ya, di depan. Jadi berapa kali kita putar pedal itu dan berapa kali kecepatan ya. Nah untuk memperhitungkan itu saya kembali ke formula sederhana ya. Ini ada namanya kinematika dasar ya. Jadi kita punya kecepatan angular ya, kecepatan putar ya. Ini ada kecepatan angular. Biasanya dengan formula W dan kecepatan linier. Nah kecepatan angular itu adalah kecepatan sudut ya yang terjadi di lingkaran. Ada kata suatu lingkaran berputar ya, dia ada sudut ya, berputar lingkar ya. Namanya kecepatan sudut atau kecepatan putar. Nah ini kecepatan putar ini ya, itu kita notasikan dengan putaran ya per detik. Nah kemudian kecepatan linier ya, ini kita notasikan dalam meter per detik. Oke. Nah, gimana kita mengkonversikan ini ya? Nah, kalau putaran itu tentunya teman-teman mesti lihat bahwa kita memiliki kecepatan putar dari kiri ke kanan sini. Nah, ini ada putaran ya. Ini ada diameternya ya. Diameter ya. Sehingga andai kata kita menginginkan konversi dari putaran ya, putaran atau angular ya ke linear, itu kita mesti lingkaran yang tadi saya sebutkan tadi ini ya, mesti kita lepas ya ke dalam suatu bentangan linear. Lingkaran ini kita konversikan ke ini angular linear ya, kita konversikan ke sini. Nah gitu. Bagaimana cara mengkonversikannya? Itu kita tahu bahwa di formula itu kita punya nilai, misalnya lingkaran ya. Ini ada lingkaran, oke. Ini sumbu tengahnya, ya, oke. Lingkaran ini ya, ini ada jari-jarinya, oke. Nah jari-jarinya, andai kata kita jari-jari ini, R ini, ya, kita ubah ya, ke dalam busur ini, ya, dalam setengah lingkaran ini, itu nilainya adalah nilai pi. Itu kurang lebih 3,14. Jadi ini R ini R dan R. Nah, ini 3 kali, 1, 2, 3. Nah, sisanya nih 1,4. Betul, 0,14. Jadi nilai totalnya adalah 3,14. Nah, ini andai kata kita bentangkan dengan kurva melengkung ini, itu nilainya 3,14. Andai kata total dua putaran penuh ya ke sini, nilai P ini jadi 2 kali. Jadi ke ini jadi satu lingkaran ini ya, nilainya itu sama dengan P ya kali 2 kali ini. Jadi tadinya R ya, ini kali 2R, Pi kali 2R, atau Pi kali D. Nah, seperti itu. Cukup jelas ya? Oke, jadi setelah itu kita salin aja ke sini ya. Jadi untuk putaran per detik ini, andai kata ingin dikonversikan ke dalam besaran linier, ini akan sama dengan Pi D ya. PD dalam meter ya per detik. Nah ini, jadi ini meter, ini dalam putaran per detik, sama putaran per detik sama ya. Oke, jadi PD meter per detik. Nah demikian rupa
Nah, kita perhitungkan kembali di sini ya. Ini sebagai kecepatan ya. Kecepatan kren ya. Per detik. Sama kan? Nah, berapa jarak tempuhnya atau kecepatannya, speednya dalam V ini, dalam omega ya. Untuk jarak tempuh, kecepatan V tempuh. Nah, kita perlu tahu ya. Artinya kita perlu tahu ini ada pi d meter per detik. Ini ada nilai D. Nah, perlu kita tahu di sini ada diameter. Contohnya roda aja ya. Diameter setelah saya ukur, diameter roda baik itu panjangnya itu di sini 0, ya 0,69 meter. Ya, 69 meter atau 69 cm. Ini untuk diameter road bike ya. Untuk MTB kurang lebih 0,65 meter atau 65 cm. Nanti ini sebagai patokan ya perhitungan ini. Nah, di komponen kecepatan ini ya, kita masih memiliki satuan ya dalam meter per detik ya. Ini kita perlu ubah ini satuan ini dalam kilometer per jam supaya umum ya, umum yang di satuan metrik umum yang ada di kendaraan ya. Nah, gimana merubah satuan itu ya? Jadi kita rubah langsung dari kilometer per jam dulu ya. Kilometer per jam, kilometer ini 1000 ya, 1000 ya. Ini meter ya, dibagi dengan jam 3600 detik ya. Detik, coret ini. Jadi kalau andai kata kita pindah ke sini ya, jadi meter per sekon itu ya sama dengan ini 1 ya. Sorry 36 ya, 36 ya dibagi 10 ya, dibagi 10 sama dengan 3,6 ya kilometer per jam. Nah ini konversinya. Jadi 1 meter per sekon sama dengan 3,6 km per jam. Oke, andai kata kita pindahkan ke sini ya, ke sini kecepatan per detik berapa akan yang ditempuh ya, berapa putaran ya. Andai kata kita memiliki faktor-faktor ini ya, faktor ini. Kita isi sini aja. Ini P nilainya 3,16, ini 0,9 kali 0,69 ya. Oke. Jadi kita uraikan aja ya. Nilai Pi itu 3,14 dikali dengan diameter dari road bike ini ya, dalam meter ya. 0,69 ya. Dikali konversinya. Ini 3,6 ya. Jadi tadi ini satuannya meter per detik, sekarang jadi kilometer per jam. Oke, inilah nilainya. Nilainya kita hitung kembali di sini. 3,14 dibagi dengan 3,14 kali dengan 0,69 dikali dengan 3,6. Nah ini 7,79 km per jam. Jadi andai kata ya kita mutar kren ya, satu kali putaran di kren ya, satu kali putaran per detik, maka jarak kecepatan laju sepeda itu 7,79 km per jam per detik ya. Andai kata kita putar kren ya dengan satu kali putaran ke depan ya, sepeda akan meluncur dengan kecepatan 7,79 km per detik. Dengan catatan ya, diameter rodanya, variabelnya, parameternya diameter roda ya, telah saya ukur demikian rupa dengan diameter 0,69 meter atau 69 cm ya. Kalau MTB silakan MTB juga masukkan. Jadi akan menempuh kecepatan 7,79 km per
per jam. Nah, andai kata ini kecepatan putar ya, putar ini ya. Nah, ini. Andai kata rasio dari kecepatan tinggi ya, besarnya ini artinya putaran ini besarnya 4,5 kali 4,54, artinya andai kata di sini road bike ya, baik ya, dengan putaran satu kali putaran ini kecepatan sepeda ini akan bertambah, kayak ini besar dibagi kecil ya, 4 kalinya ini 7,79 ya kali dengan 4,54, kita hitung 9 kali 4,54. Sepeda akan bisa menempuh kecepatan 35,41 km per jam. Ini road bike, crank berputar satu kali ya, putar satu kali per detik. Andai kata crank berputar satu kali per detik dengan rasio 4,54, maka sepeda akan menempuh kecepatan 35,41 km per jam. Nah, demikianlah formulanya udah jelas di sini ya. Bagaimana kita mendapatkan kondisi seperti ini ya. Nah, supaya lebih jelas lagi, saya ulangi ya. Di sini andai kata kita coba dengan low speed ya. Dengan low speed di sini, andai kata kita akan hitung ya untuk kondisi misalnya di sini MTB ya dengan rasio 0,55 ya, 0,55 ya sini ya. Jadi kecepatan satu kali putar per detik untuk crank ya. Ini kecepatan tadi kita dapatkan kecepatan 7,79 ya crank ini ya. Kondisi normal ya. Nah, sekarang kita dapatkan kondisi seperti ini ya tadi ya. 7,79 kali 0, ini ya. 0,55. Seperti ini hasilnya, ini setengahnya ya, 7,79 dibagi dengan 0,55, 7,79 dibagi kali 0,55, jadi cuma 4,28 km per jam. Nah, inilah kondisinya rekan-rekan. Jadi andai kata kita di tanjakan itu tentunya pelan sekali ya. Kita goes sekali itu kecepatannya cuma 4,28 km per jam. Kalau 2 kali begitu dalam 1 detik ya, kecepatannya paling 8 lah. Kurang lebih itu filosofinya ya. Nah, ini udah jelas sekali betapa kita pentingnya ya memperhatikan rasio-rasio ini ya, di mana kita bisa mengoptimalisasi torsi kita atau tenaga goes kita yang terbatas ya, yang kita miliki, namun dengan rasio yang tepat kita bisa menempuh perjalanan yang jauh dengan kecepatan yang cukup ya, dan begitu juga pada saat nanjak kita bisa melewati nanjak tanpa turun. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang perlu kita miliki ya dengan cara memodifikasi sepeda itu. Jadi tentunya rekan-rekan karena kita tenaga manusia bukan tenaga mobil ya. Kalau tenaga mobil, gearbox itu udah tersusun sedemikian rupa, baik itu manual atau otomatis, dia sudah memperhatikan berat kendaraan itu sendiri, ya, dan torsi berapa yang dibutuhkan untuk bisa menanjak dengan gradien tertentu, ya. Tentunya mereka tuh udah men-set rasio-rasio gigi gearbox itu sesuai dengan standar pabrik yang sudah setel sedemikian rupa. Tapi sepeda agak berbeda ya. Ada berbagai jenis sepeda yang harus kita set lebih baik sehingga kita bisa menempuh jalanan dengan mulus gitu. Nah, hal-hal ini saya kira cukup jelas ya di sini ya. Dimana pertama ada rasio gigi ya yang kita perhatikan. Yang kedua kita bisa menghitung kecepatan ya, kecepatan putar roda ya, yang berpengaruh kepada kecepatan linier yang tergantung pada rasio ini sendiri. Jadi putaran bagaimana kita akan memutar roda beberapa kali putar ya pada saat kecepatan tinggi ya, dia dengan satu kali putar ya dia akan bisa menempuh kecepatan 35 km per jam ya, sedangkan kecepatan rendahnya dengan satu kali putar ya dia hanya menempuh jarak ya 4,58
28 km per jam. Nah, inilah rasionya ini yang harus kita miliki, atau paling tidak mendekati ini. Kembali lagi, ini harus sesuaikan dengan kemampuan rekan-rekan. Andai kata rekan-rekan kuat, ya saya kira nggak perlu ekstrim seperti ini ya, sesuaikan dengan keadaan. Dari saya sangat senang sekali menjelaskan ini karena pengalaman saya, teori ini atau kondisi ini hasil dari pengalaman saya di lapangan, dan saya tuangkan ke sini supaya juga mungkin rekan-rekan bisa mengadopnya dengan baik. Dari saya, Danis Baik, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.